Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Bambang dan teman-teman saya. Mohon maaf ya, keadaan sedang hujan deras. Mungkin semoga suara saya terdengar jelas, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hisam Muzaki dengan NIM C1D1230411. Sekarang saya akan menjelaskan tugas CSM 2 ya, tentang kasus UU ITE yang pernah terjadi di dalam Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri, begitu ya. Next. Aduh, apa ini? Oke. Singkatnya UU ITE lah, UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mengatur bentuk aktivitas dan transaksi digital serta tindak kejahatan di dunia maya, seperti pencemaran nama baik, ini yang paling umum terjadi ya, penipuan online, ujaran kebencian, dan akses ilegal ke sistem elektronik. Namun UU ITE ini juga sering disebut sebagai pasal karet, sedikit kontroversial atau banyak yang tidak setuju karena bisa disalahgunakan untuk membungkam ekspresi di internet. Nah, begitu teman-teman. Namanya juga kebijakan ada plus minus gitu ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Mungkin kita ambil sisi positifnya aja. Nah, mungkin kita lanjut ke pembahasan kasus. Kasus yang pertama yaitu Prita Mulyasari 2005. Dia dipidana karena keluhan lewat email terhadap rumah sakit. Menuliskan keluhan tentang pelayanan RS Omni via email. Dia dituntut dengan UU ITE pasal pencemaran nama baik. Kan tadi saya di awal bilang yang umum terjadi ya pencemaran nama baik. Kasus ini memicu gerakan sosial yaitu koin untuk berita. Nah, lalu yang kedua ada kasus masih di Indonesia juga yaitu Ahmad Dhani. eh Ahmad Dhani mengunggah yang bernada politik dianggap menghina penguasa. Jadi musisi ini dilaporkan karena unggahan di media sosial yang dinilai menghina presiden menjadi contoh penyalahgunaan pasal karet UU ITE. Nah, tadi kan ada plus minusnya, banyak yang tidak setuju, jadi kita tidak bisa mengkritik pemerintah begitu. Tapi sebenarnya ada bagusnya juga, ada minusnya juga. Kita mungkin belajar dari sisi positifnya aja ya, teman-teman. Sehingga kita harus berhati-hati gitu ketika berbicara di internet maupun secara langsung. Lalu yang ketiga ada kasus Jerix SID 2020 dihukum karena postingan Instagram yang menyebut ID sebagai kacung WHO. Ia dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Lalu yang keempat ada kasus Baik Nuril Muknun 2017. Dia ini korban pelecehan seksual, namun terjerat pasal UU ITE karena menyimpan rekaman bukti. Akhirnya mendapatkan amnesti dari presiden. Jadi presiden turun tangan langsung untuk meringankan gitu, amnesti atau pemaafan gitu. Lalu yang kelima ada Muhammad Arsyad dihukum karena membuat meme tentang presiden. Mengunggah meme yang dianggap menghina presiden, menuai pro dan kontra terkait kebebasan berekspresi. Lalu kasus ITE di luar negeri atau kasus yang keenam yaitu Chelsea Manning dan WikiLeaks US membocorkan dokumen rahasia pemerintah AI US melalui WikiLeaks diadili dengan Undang-Undang Espionage Act and UU ITE di AS gitu. Sebentar ya teman. Singkatnya membocorkan dokumen rahasia pemerintah. Lalu yang ketujuh ada Julian Assange.
Australia. Pendiri Wikileaks dituduh mengucapkan informasi rahasia dan kini menghadapi ekstradisi ke US termasuk pelanggan terkait penyalahgunaan data digital. Ditunggu Dia dituduh melanggar hukum cyber US. Lalu next yang kedelapan ada Cambridge Analytica Facebook UK AI 2018. Kasus penyalahgunaan data penggunaan Facebook untuk kepentingan politik dikenakan sanksi karena pelanggaran GDPR setara UU ITE di Eropa. Hmm. Jadi menyalahgunakan data Facebook untuk kampanye politik. Lalu yang kesembilan ada Aaron Swartz, UA juga, US juga. Aktivitas digital yang mendownload ribuan jurnal dari JS Store dianggap melanggar Computer Phone and Abuse. Kasus ini memicu debat tentang akses informasi. Dia dituduh mencuri jurnal ilmiah dan akhirnya bunuh diri. Itu fun fact-nya ya. Lalu yang terakhir ada China Great Firewall. Pemerintah Tiongkok menerapkan kontrol ekstrim atas internet, menyensor konten dan menghukum pelanggaran UU Cyber secara ketat. Bentuk pengadilan total pemerintah Cina atas internet. Nah, dari kesimpulan ini, dari 10 kasus yang saya paparkan, kita bisa melihat bahwa UU ITE dibutuhkan untuk mengatur dunia digital. Namun tanpa batasan dan pengawasan yang jelas, UU ini bisa disalahgunakan. UU Edukasi Digital dan Perlindungan Hak Digital Masyarakat sangat penting agar UU ITE ini mengekang kebebasan berpendapat, tidak mengekang dari yang saya bilang. Eh, Kasus-kasus ini juga menunjukkan bahwa negara lain juga memiliki undang-undang cyber yang ketat dan juga tidak lepas dari kontroversi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya sebagai bisa mohon maaf jika ada salah kata, khususnya kepada Bapak Bambang Purnomo SMMM. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.